Kembali lagi di perkuliahan geologi. Pada pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai siklus batuan. Berdasarkan gambar siklus batuan, dapat kita ketahui bahwa batuan berasal dari proses pendinginan magma, baik pendinginan di dalam lapisan batuan atau litosfer maupun pendinginan di luar permukaan bumi, ini dinamakan batuan beku. Dalam kondisi tertentu batuan beku dapat mengalami proses pengangkatan ke permukaan bumi, bisa disebabkan oleh tenaga endogen ataupun karena proses singkapan yang terjadi akibat pengelupasan permukaan bumi oleh erosi. Setelah batuan berada di permukaan bumi maka batuan beku dapat mengalami proses pelapukan dan hasil akumulasi bahan pelapukan tersebut dapat membentuk batuan sedimen apabila sedimen mengalami proses litifikasi. Proses berikutnya akibat panas dan tekanan maka batuan sedimen dan batuan beku dapat mengalami proses perubahan yang lebih permanen ke dalam bentuk batuan yang lebih padat yang dinamakan dengan batuan metamorfosa. Dari batuan metamorfosa apabila proses pemanasan terus meningkat, maka batuan tersebut dapat meleleh menjadi magma kembali. Beberapa jenis batuan beku dan proses pembentukannya antara lain, 1. Batuan plutonis adalah batuan yang terbentuknya berada jauh di dalam bumi, 15-50 km. Karena tempat terbentuknya dekat dengan astenosfer, maka pendinginan berjalan sangat lambat sehingga tubuh batuan terdiri dari kristal-kristal besar. Contoh dari batuan ini adalah batuan granit, batuan peridotim, dan juga batuan gabbro. 2. Batuan beku gang atau korok, proses terjadi batuan ini pada celah-celah antar lapisan di dalam kulit bumi. Proses pembekuan ini berjalan lebih cepat sehingga di samping kristal besar terdapat pula banyak kristal kecil. Contoh dari batuan jenis ini antara lain batu granit porfir 3. Batuan beku luar atau batuan lelehan, proses terbentuknya batuan ini adalah ketika gunung api menyemburkan lava cair pijar. Pembekuan ini terjadi tidak hanya di sekitar kawah gunung api saja, namun juga di udara. Proses pembekuan ini berlangsung singkat dan hampir tidak mengandung kristal amorf. Contoh batuan beku ada beberapa jenis batuan beku yang seringkali kita kenal, diantaranya adalah batu obsidian, batu granit, dan batu basalt. Batuan-batuan yang berbeda-beda tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri ataupun karakteristik dari masing-masing batu tersebut akan dipaparkan lebih jelasnya sebagai berikut. Batu obsidian juga disebut sebagai batu kaca. Batu obsidian ini memiliki warna hitam ataupun coklat tua. Batu obsidian ini memiliki permukaan yang halus dan juga mengkilap. Batu obsidian ini banyak dimanfaatkan sebagai alat pemotong. Proses terjadinya batu obsidian ini berasal dari magma yang membeku dengan cepat di atas permukaan bumi. Karena proses terbentuknya ini yang berada di luar permukaan bumi, maka batu obsidian ini seringkali disebut sebagai salah satu jenis batuan beku luar atau batuan beku efusit. Batu granit terbentuk atas butiran-butiran yang kasar yang semi berwarna-warni. Disebut semi berwarna-warni karena jenis batu ini memiliki warna yang berbeda-beda, ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna keabu-abuan. Batu ini merupakan jenis batu yang sering digunakan untuk bahan bangunan atau sering digunakan untuk membangun sebuah gedung. Jenis batuan ini terbentuk karena adanya magma yang membeku yang prosesnya terjadi di dalam kerak bumi. Proses pembekuan ini berlangsung secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu jenis batuan ini termasuk ke dalam jenis batuan beku dalam. Batu basal sering disebut juga sebagai batu lava. Batu lava atau basal ini memiliki warna hijau keabu-abuan dan terdiri dari butiran-butiran kecil atau berbentuk butiran-butiran kecil. Batu ini juga merupakan salah satu jenis batuan yang sering digunakan untuk membuat bahan bangunan. Proses terbentuknya batu ini berasal dari magma yang membeku di bawah lapisan kerak bumi yang bercampur dengan gas-gas tertentu yang menyebabkan magma tersebut memiliki rongga-rongga kecil. Proses terjadinya dimulai dari magma yang keluar dari dapur magma dan mencapai permukaan bumi yang membeku dengan cepat di atas permukaan bumi. Maka dari itu jenis batuan ini termasuk ke dalam jenis batuan beku luar atau batuan beku efusit. Batu andesit merupakan jenis batuan beku yang mempunyai warna putih keabu-abuan dan butirannya kecil-kecil seperti ciri-ciri yang dimiliki oleh batu basal. Batu ini seringkali digunakan dalam pembuatan arca dan juga bangunan-bangunan candi dan semacamnya. Proses terbentuknya batu ini berasal dari magma yang membeku dengan sangat cepat yang berada di bawah kerak bumi.
Batu andesit ini merupakan salah satu jenis batuan beku yang tergolong ke dalam batuan beku luar atau batuan beku efusit. Batu apung merupakan salah satu jenis dari batuan beku yang memiliki ciri khusus berwarna coklat bercampur dengan abu-abu muda. Selain warna yang khas tersebut, batu ini juga memiliki bentuk berongga-rongga. Batu ini seringkali digunakan untuk mengampelas kayu dan juga digunakan sebagai bahan penggosok. Batu ini terbentuk dari magma yang membeku di permukaan bumi. Maka dari jenis cara pembentukannya, batu ini tergolong sebagai batuan beku dengan jenis batu beku efusit. Batuan sedimen berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang telah ada sebelumnya. Sedimen tertransportasi oleh bermacam-macam agen termasuk gravitasi, air yang mengalir, angin dan es yang bergerak atau gletser. Sedimen tersebut akan berpindah dari asalnya ke tempat-tempat pengendapan yang beragam. Di tempat tersebut sedimen diendapkan dalam berbagai macam litofasies yang karakternya tergantung pada lingkungan pengendapannya. Setelah pengendapan dan terjadinya timbunan sedimen, akumulasi sedimen itu mengalami diagenesis. Secara umum batuan sedimen terbentuk secara alamiah di permukaan bumi dari fragmen-fragmen batuan yang kembali memadat dan mengeras menjadi batuan. Sebagian besar batuan sedimen memperlihatkan ciri perlapisan. Walaupun hanya 5% kerak bumi dibangun oleh batuan sedimen, namun 75% dari batuan yang tersingkap di permukaan bumi adalah batuan sedimen. Batuan sedimen dapat diklasifikasikan 1. Batuan sedimen klastik, yaitu batuan sedimen yang berasal dari fragmen-fragmen batuan. Yang umum dari sedimen klastik adalah batu pasir dan batu lempung. Batu pasir terbentuk dari pasir dan batu lempung berasal dari bahan batuan yang lebih halus. Batu pasir dan batu lempung terbentuk dari fragmen-fragmen yang terbawa oleh angin, air, sungai, arus laut, dan glasier. 2. Batuan sedimen kimiawi. Batuan ini biasanya terbentuk di laut atau di danau dari presipitasi bahan mineral yang terlarut. Batuan sedimen kimiawi yang paling umum disebut sebagai batuan evaporit karena terbentuk dari proses penguapan air laut atau danau. Bahan-bahan batuan yang terlarut di dalam air akan mengkristal membentuk mineral seperti gipsum dan halit. Gipsum adalah bahan mineral industri yang dipakai sebagai bahan plester, sedangkan halit adalah bahan dasar garam dapur. Sedimen kimiawi merupakan endapan dari suatu pelarutan, diantaranya batu kapur, evaporit, dolomit, rijang, batu bara. 3. Batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik terbentuk dari bekas cangkang binatang atau tumbuhan, itulah sebabnya fosil hanya ditemukan pada batuan sedimen. Yang umum dari batuan sedimen organik adalah batu gamping, limestone. Batu gamping terumbu terbentuk karena aktivitas dari koral atau terumbu pada perairan yang hangat dan dangkal. 4. Batuan vulkanoklastik. Batuan sedimen ini berasal dari hasil aktivitas gunung api, seperti debu yang diendapkan kembali, contohnya, pasir tuf atau tuf gunung api, aglomerat dan lain-lain. Pada saat sedimen diendapkan ia mengikuti hukum alam, yaitu material yang berat akan terendapkan lebih dahulu dibandingkan yang lebih ringan. Beberapa contoh batuan sedimen. 1. Batuan sedimen klastik, dinataranya, 1. Batu breksi. Breksi adalah batuan sedimen dengan ukuran butir lebih besar dari 2 mm dengan bentuk butiran yang bersudut. Breksi memiliki butiran-butiran yang bersifat koarse yang terbentuk dari sementasi fragmen-fragmen yang bersifat kasar dengan ukuran 2 hingga 256 mm. Fragmen-fragmen ini bersifat runcing dan menyudut. 2. Batu konglomerat. Batuan sedimen ini memiliki ukuran butir lebih besar dari 2 mm dengan bentuk butiran yang membudar. Konglomerat hampir sama dengan breksi, yaitu memiliki ukuran butir 2–256 mm dan terdiri atas sejenis atau campuran rijang, kuarsa, granit, dan lain-lain, hanya saja fragmen yang menyusun batuan ini umumnya bulat atau agak membulat. Pada konglomerat, terjadi proses transport pada material-material penyusunnya yang mengakibatkan fragmen-fragmennya memiliki bentuk yang membulat. 3. Batu pasir adalah batuan sedimen dengan ukuran butir antara 2 mm sampai 1/16 mm. Batu pasir atau sandstone terbentuk dari sementasi dari butiran-butiran pasir yang terbawa oleh aliran sungai, angin, dan ombak dan akhirnya terakumulasi pada suatu tempat. Ukuran butiran dari batu pasir ini 1/16 hingga 2 mm.
Komposisi batuannya bervariasi, tersusun terutama dari kuarsa, feldspar atau pecahan dari batuan, misalnya basalt, riolit, sabak, serta sedikit klorit dan biji besi. Batu pasir umumnya digolongkan menjadi 3 kriteria, yaitu quartz sandstone, arkose, dan greywacke. 4. Batu lanau atau batu serpih adalah batuan sedimen dengan ukuran butir antara 1/16 mm sampai 1/256 mm. 5. Batu lempung adalah batuan sedimen dengan ukuran butir lebih kecil dari 1/256 mm. Batu lempung memiliki ciri khas mudah membelah dan bila dipanasi menjadi plastis. Pada umumnya untuk menelitinya tidak dapat dipergunakan mikroskop biasa, tetapi dengan mikroskop elektron yang mempunyai daya perbesaran sangat tinggi. 2. Batuan sedimen non-klastik, diantaranya, 1. Batu gamping atau limestone. Adalah batuan sedimen yang memiliki komposisi mineral utama dari kalsit, CaCO3. Teksturnya bervariasi antara rapat, avanitis, berbutir kasar, kristalin atau olit. Batu gamping dapat terbentuk baik karena hasil dari proses organisme atau karena proses anorganik. 2. Gipsum. Tersusun atas mineral gipsum atau K4H2O. Sama seperti dengan saltstone, batuan ini terbentuk karena kandungan uap air yang ada menguap. Tekstur dari batuan ini juga berupa kristalin. 3. Saltstone atau endapan garam. Saltstone terdiri dari mineral halide atau NaCl yang terbentuk karena adanya penguapan yang biasanya terjadi pada air laut. Tekstur dari batuan ini berbentuk kristalin. 4. Coal atau batu bara. Adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kompaksi material yang berasal dari tumbuhan, baik berupa akar, batang, maupun daun. Teksturnya amorf, berlapis dan tebal. Komposisinya berupa humus dan karbon. Warna biasanya coklat kehitaman. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme batuan-batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan. Metamorfisme terjadi pada keadaan padat, padat ke padat, meliputi proses kristalisasi, reorientasi dan pembentukan mineral-mineral baru serta terjadi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan batuan asalnya terbentuk. Batuan metamorf atau batuan malihan tidak hanya berasal dari satu jenis saja, melainkan ada 3 macam jenis. Penjelasan berbagai macam batuan metamorf tersebut akan dijelaskan pada penjabaran berikut ini. 1. Batuan metamorf kontak. Pembentukan batuan metamorf kontak ini adalah berasal dari intrusi magma yang menyerap suhu yang sangat tinggi dari proses vulkanik. Aktivitas magma tersebut menyebabkan perubahan warna pada batuan. Contoh dari batuan metamorf kontak adalah perubahan batuan kapur atau gamping menjadi batuan marmer, perubahan batuan batolit menjadi batuan lakolit. 2. Batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf ini terbentuk dari suhu atau tekanan yang tinggi. Yang membedakan jenis dari ketiganya adalah sumber panas. Pembentukan batuan metamorf dinamo adalah berasal dari tenaga endogen bumi. Gesekan yang berlawanan di pergerakan endogen kerak bumi mengakibatkan mineral dalam perut bumi menjadi kristal dan akhirnya membentuk batuan. Contoh batuan metamorf tersebut adalah batuan serpih yang banyak ditemukan di patahan atau lipatan. 3. Batuan metamorf kontak pneumatolisis. Batuan ini dibentuk dari pengaruh gas dari magma. Yang membedakan dari batuan metamorf kontak biasa dan pneumatolisis adalah intrusi dan gas. Pengaruh gas yang panas membawa komposisi kimiawi mineral untuk membawa perubahan bentuk pada batu. Contoh batuan metamorf pneumatolistis adalah perubahan batuan kuarsa yang terkena pengaruh gas dari magma akhirnya berubah menjadi batuan turmalin atau sejenis batu permata. Adapun berbagai contoh batuan metamorf dan bentuknya disertai pula dengan gambarnya, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Batuan metamorf slate adalah batuan metamorf yang dilihat dari cara terbentuknya dari proses peralihan batuan sedimen sale atau mudstone, batu lempung, di tekanan dan suhu yang sangat rendah. Batuan slate mempunyai struktur foliasi yang terdiri dari berbagai macam butir yang sangat halus. Batuan slate sebelumnya adalah jenis batuan sale dan mudstone. Warna dari batuan slate adalah abu-abu, hitam, hijau, merah, coklat, kekuning-kuningan. Tekstur ukuran butir batuan slate memiliki butir yang sangat halus. Batuan slate dapat mudah membelah menjadi lembaran tipis.
Fungsi dari batuan slat adalah yang berbentuk tipis digunakan untuk sabak, jika yang berukuran tebal akan digunakan untuk trotoar dan atap. Batuan metamorf filit merupakan salah satu jenis dari batuan metamorf yang pada umumnya tersusun atas kuarsa, serisit mika dan klorit. Batuan filit berasal dari lanjutan proses peralihan dari batuan slat. Karena asal batuan filit ini berasal dari batuan slat, maka material utama pembentukan batuan filit adalah batuan sale. Warna dari batuan filit adalah merah, perak, putih, kehitaman, ungu, coklat, kehijauan. Ukuran butir batuan filit cenderung lebih halus dibandingkan dengan batuan slat, sehingga jika dilihat secara langsung maka batu tersebut apik. Struktur batuan filit berfoliasi. Komposisi bahannya terbuat dari mika dan kuarsa. Suhu dan tekanan ketika pembentukan batuan filit dari rendah menuju ke menengah. Batuan filit memiliki ciri-ciri yang membelah mengikuti permukaan gelombang. Batuan filit berguna untuk bahan isolator atau bahan penghantar listrik yang baik, serta dapat digunakan untuk bahan penambahan konstruksi bangunan, atap, lantai, dan lain sebagainya. 3. Batuan metamorf gneis adalah batuan yang berasal atau bermetamorfosis dari batuan beku di dalam temperatur suhu dan tekanan yang tinggi. Batuan gneis memiliki warna abu-abu, hitam, kecoklatan, biru, perak, kehijauan, kekuningan. Ukuran butir batuan gneis cenderung medium atau menengah dan strukturnya berfoliasi. Komposisi yang terdapat pada batuan gneis adalah kuarsa dan feldspar. Karakteristik yang paling menonjol pada batuan gneis tersebut adalah kuarsa dan feldspar terlihat selang-seling dengan lapisan mirip mika. Batuan gneis banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. 4. Batuan metamorf sekis merupakan batuan metamorf yang berasal dari batuan basalt. Batuan sekis berwarna hitam, kehijauan, keunguan, kecoklatan, kemerahan, kekuningan, dan keemasan. Ukuran butir dari batuan sekis ini berukuran menengah. Komposisi yang terkandung dalam batuan sekis yaitu mika dan granit. Batuan sekis memiliki struktur yang berfoliasi. Suhu dan tekanan ketika membentuk batuan sekis ini adalah tinggi. Batuan sekis memiliki ciri khas atau karakteristik yang bergelombang dan kadang-kadang terdapat kristal garnet. Batuan sekis digunakan untuk bahan konstruksi bangunan. 5. Batuan metamorf marmer. Batuan ini terbentuk dari metamorfosis batuan gamping yang mendapat tekanan dan temperatur suhu panas yang tinggi sehingga mengalami perubahan bentuk dan kristalisasi kalsit. Bahan utama penyusun batuan marmer adalah dari kalsium karbonat. Batuan marmer memiliki warna yang coklat terang ke kuning-kuningan. Batuan marmer memiliki sifat padat, kompak dan tanpa foliasi. Batuan marmer memiliki tekstur butiran seperti gula dan kadang-kadang terdapat fosil. Kegunaan dari batuan marmer adalah untuk bahan bangunan, dinding, lantai, dan kadang digunakan sebagai bahan kerajinan. 6. Batuan metamorf kuarsit merupakan salah satu bagian dari batuan metamorf yang memiliki tekstur kuat. Batuan kuarsit terbentuk saat batu pasir mendapatkan tekanan yang panas dan temperatur suhu yang tinggi. Batuan kuarsir memiliki warna yang abu-abu kekuningan, coklat, dan merah. Batuan kuarsit berstruktur non-foliasi. Komposisi dari batuan kuarsir sepenuhnya terdiri dari batuan kuarsa. Kegunaan utama batu kuarsit adalah untuk bahan utama industri gelas dan keramik yang juga dapat menjadi alat perabotan rumah tangga. Batuan metamorf minolit adalah batuan metamorf yang mengandung mineral kompak. Batuan minolit terkristalisasi secara dinamis mengikuti mineral pembawa zat pembentukan batuan metamorf. Warna dari batuan metamorf jenis batuan minolit adalah abu-abu, kehitaman, coklat, dan agak kebiru-biruan. Batuan minolit memiliki struktur tidak berfoliasi. Yang unik dari batuan minolit adalah komposisinya berbeda pada setiap batuan. Batuan minolit terbentuk pada temperatur suhu dan tekanan yang tinggi. Selain itu yang unik dari batuan minolit adalah belum ditemukannya kegunakan untuk pemanfaatan batuan tersebut. Karakteristik batuan minolit dapat dibelah-belah sesuai dengan keinginan. 8. Batuan metamorf filonit adalah batuan metamorf yang terbentukannya menggunakan temperatur suhu dan tekanan yang lebih tinggi dari slat. Batuan filonit terbentuk dari metamorfosis batuan sale dan mudstone. Batuan filonit sedikit mempunyai kemiripan dengan milonit, perbedaannya hanya pada butiran batuan filonit yang lebih kasar dari batuan milonit. Batuan filonit memiliki karakteristik warna abu-abu, kecoklatan, kehujauan,
kebiruan, kehitaman, dan agak condong ke warna perak. Ukuran butir batuan filonit ini menengah. Batuan filonit mempunyai struktur tidak berfoliasi. Komposisi bahan dari batuan filonit adalah kuarsa dan mika. 9. Batuan metamorf serpentinit adalah batuan yang tersusun lebih dari satu mineral serpentine yang mana mineral tersebut dibawa oleh proses serpentinisasi. Serpentinisasi adalah proses pembentukan yang memiliki suhu dan tekanan yang rendah. Batuan serpentinit berasal dari batuan beku biasa yang bermetamorfosis karena suhu dan tekanan yang rendah. Warna pada batuan serpentinit ini adalah hijau terang, kadang-kadang juga hijau gelap, bahkan pada suhu yang sangat rendah dapat berwarna perak keputih-putihan. Ukuran butir batuan serpentinit adalah menengah. Struktur batuan serpentinit tidak berfoliasi. 10. Batuan metamorf hornfels. Batuan hornfels merupakan batuan yang dibentuk ketika sale dan batu lempung mengalami proses metamorfosa karena temperatur yang rendah. Batuan hornfels terbentuk di dekat sumber air panas. Batuan hornfels sifatnya padat tanpa struktur foliasi. Batuan hornfels memiliki warna abu-abu, biru kehitaman, coklat kehijauan dan hitam. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih, wassalam.